Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama saya Windy Wahyuni. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak. Ini merupakan materi akidah akhlak kelas 7 semester ganjil. Nah, yang pertama kita akan membahas riya. Yang pertama ada pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria atau dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam riya. Macam-macam riya itu ada dua, yaitu yang pertama riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada riya kafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, riya kafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, yang ketiga, bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan riya antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, seseorang menyumbangkan masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Yang kedua, seorang siswa yang sedang melakukan salat duha dan zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Nah, yang ketiga, Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitia dan mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya paling ahli menyumbang. Nah, yang keempat, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan, atau kecakapan berbicara dan keturunannya. Keenam, selanjutnya, keengganan melakukan ibadah sendirian, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Kemudian, yang lebih tersembunyi adalah menolak riya dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya, tetapi begitu ada orang lain mengetahui amal ibadah dan amal solehnya, dia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Nah, yang terakhir, seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV dan di radio. Nah, 4. Adapun akibat negatifnya riya diantaranya yang pertama menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Nah, yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat dengan hubungannya dengan sikap kafir. Yang kelima, perilaku menghindari riya. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan dari mereka. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah SWT semata.
Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Kemudian yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Kemudian mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Nah, yang keenam, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang nifak. Yang pertama, pengertian nifak secara bahasa. Nifak berasal dari kata nafiqo yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak yang yaitu lubang atau tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusnya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai dengan antara ucapan dan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nah, nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafirannya dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali ke jalan syaitan, kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Nah, yang kedua, macam-macam nifak. Macam-macam nifak itu ada dua, yaitu yang pertama nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Pelaku nifak diancam Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah akan memasukkan orang munafik dan orang kafir bersama-sama dalam neraka. Nah, yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayatul munafiki salasun iza hadasa kezaba wa iza wa'ada ahdas ahlafa wa iza tumina khona." Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila ia berkata, ia selalu berdusta. Kemudian kedua, apabila ia berjanji selalu tidak ditepati. Dan yang ketiga, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Nah, yang ketiga, bentuk dan contoh-contoh perbuatan munafik. Satu, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Kedua, tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, enggan melakukan sholat, ataupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. Yang keenam, tidak punya kepastian berpikir dan bertindak. Yang ketujuh, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang kedelapan, suka membual mengenai duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Nah, 4 yaitu akibat buruk dari sifat nifak. Sebagaimana alat tercela yang lain, nifak pun berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun akibat nifak antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagi diri sendiri itu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Nah, yang kedua, hilangnya kepercayaan orang lain kepada atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Nah, yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Nah, yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir.